rekan-rekan media, dan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati. Pada sore hari ini, Senin tanggal 15 Juni tahun 2020, sebagaimana biasa kami menyampaikan laporan perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Namun sebelum lebih jauh mengumumkan tentang perkembangan COVID ini, kami tidak bosan, tidak henti-hentinya selalu mengingatkan, baik itu untuk diri kami sendiri maupun untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Yang jelas kita mengingatkan secara bersama-sama bahwa inti memutus rantai penularan COVID ini adalah disiplin menjalankan protokol kesehatan. Sebagaimana kita ketahui, protokol itu yaitu memakai masker. Memakai masker perlu dipahami dengan baik, perlu dimengerti dan dilaksanakan dengan disiplin. Karena memakai masker ini tidak hanya memakai, tapi bagaimana memakai masker ini dengan benar. Memakai masker untuk menutupi bagian hidung dan mulut. Karena pintu masuk virus yang utama adalah hidung. Karena pada saat orang berbicara, orang bersin, orang batuk, yang manakala orang tersebut tidak menggunakan masker dan juga kita tidak memakai masker, dan apabila orang tersebut sakitnya oleh karena COVID, maka kita akan tertular. Karena itu memakai masker merupakan penting. Penting untuk melindungi diri kita terhadap orang lain yang kemungkinan mengandung virus COVID, dan juga melindungi orang lain yang barang tentu atau barangkali kita sendiri sudah terinfeksi COVID. Karena saja kita tidak dilakukan pemeriksaan, sehingga kita tidak tahu bahwa kita terinfeksi. Jadi intinya memakai masker adalah melindungi diri kita dan juga orang lain. Orang selain kita, itu adalah juga keluarga kita. Yang mana kita sehabis kerja pulang ke rumah, jangan sampai kita beraktivitas di luar rumah, kita terinfeksi penyakit COVID, sehingga kita menjadi sumber penularan di tengah keluarga kita. Karena di tengah keluarga kita banyak anak-anak, ada orang tua, yang mana anak-anak daya tahan tubuhnya masih dalam perkembangan. Kemudian orang tua daya tahan tubuhnya sudah mulai lemah karena faktor umur. Sehingga dengan kita memakai masker, kita melindungi diri kita tidak menjadi pembawa virus ke tengah rumah kita, ke tengah keluarga kita. Sehingga keluarga kita aman dan kita juga aman. Kalau kita semua patuh untuk memakai masker ini, kami yakin dan kita yakin dengan usaha kita ini, mudah-mudahan rantai penularan virus COVID ini akan terhenti. Oleh karena itu sekali lagi untuk dipahami, untuk dimengerti dan dilaksanakan dengan disiplin tentang memakai masker ini. Kemudian cucilah tangan dengan sabun di air yang mengalir. Karena dengan selalu mencuci tangan, kita mungkin saja tangan kita menyentuh meja, menyentuh barang-barang yang digunakan secara bersama-sama, yang mana barang tersebut atau benda tersebut mengandung virus. Sehingga dengan mencuci tangan, kita menghilangkan virus yang ada di tangan kita, yang menjadi sumber penular bagi kita, yang mana tanpa kita sadari, kita menyentuh mulut kita, menyentuh hidung dan mata kita. Sehingga virus yang ada di tangan kita akan masuk ke dalam tubuh kita kalau kita tidak mencuci tangan. Oleh karena itu mencuci tangan juga merupakan hal yang penting.
Ketiga, yaitu jaga jarak. Karena penularan virus ini sangat bagus, sangat efektif, sangat baik apabila jarak kurang dari 1 meter. Oleh karena itu dengan menjaga jarak merupakan kunci juga dalam mencegah penularan virus ini. Jadi 3 hal penting ini merupakan kunci utama dan apabila dilaksanakan secara serentak dan kita selalu saling mengingatkan satu sama lain dan tidak perlu tersinggung apabila teman atau orang lain mengingatkan kita untuk memakai masker, sesungguhnya dengan demikian bahwa mereka sayang kepada kita supaya kita tidak menjadi sakit. Mereka juga turut berpartisipasi mengingatkan supaya kita cepat keluar dari krisis pandemi ini. Sekali lagi kami mengingatkan dengan memakai masker secara bersama-sama, secara serentak, dan disiplin yang tinggi kita bisa memutus rantai penularan virus ini dengan cepat. Kemudian untuk yang kontak dengan kasus yang positif, segeralah melapor ke petugas kesehatan apabila kita mendengar bahwa teman kita, keluarga kita yang dinyatakan positif, di mana kita ada riwayat ketemu beliau atau berbicara dengan dia, sehingga memungkinkan virus itu masuk ke tubuh kita. Karena itu, segeralah melapor ke petugas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika perlu akan dilakukan pengambilan swab untuk pemeriksaan laboratorium untuk memastikan bahwa kita terinfeksi virus atau tidak. Dengan kesadaran yang tinggi, dengan disiplin yang tinggi, kita yakin bahwa kita bisa menghentikan virus ini. Kemudian untuk yang isolasi, tetaplah patuh menjalankan isolasi dengan baik. Jangan melakukan aktivitas di luar rumah, di luar tempat isolasi yang mana kita masih mengandung virus dan bisa menularkan ke orang lain. Dengan kepatuhan yang tinggi kita tidak menyebarkan penyakit ini kepada orang lain sehingga penyakit ini juga tidak berkembang di tengah-tengah kita. Kemudian untuk keluarga yang keluarganya terindikasi COVID, seperti yang dikatakan PDP di rumah sakit, tetaplah mematuhi protokol kesehatan. Yang apabila di antara keluarga kita itu meninggal, kita harus patuh dengan pesan-pesan kesehatan, dengan protokol kesehatan. Tidak ada, saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak sayang dengan keluarga. Maunya kita keluarga dimakamkan di dekat kita, disolatkan dan bahkan dimandikan sebagaimana biasa. Namun dengan kondisi pandemi ini, sesungguhnya keluarga kita itu adalah terinfeksi penyakit yang sangat infeksius, yang sangat bisa menularkan ke orang lain. Dan bahkan kita, karena kita merupakan orang yang terdekat dari dia. Oleh karena itu sekali lagi patuhilah protokol kesehatan supaya apabila keluarga kita meninggal, kita harus mematuhi apa yang disarankan oleh petugas kepada kita. Dan dilakukan pemakaman secara prosedur COVID, karena itu penting supaya kita bisa mencegah penularan lebih lanjut. Sehingga kita bisa keluar dari keadaan pandemi. Kita bisa keluar daripada krisis pandemi ini dengan mematuhi semua aturan itu. Jadi sekali lagi kami ingatkan kita semua kalau ingin keluar dari krisis pandemi ini, mari kita patuhi, mari kita berkomitmen dengan kesadaran yang tinggi
untuk menjalankan semua protokol kesehatan yang dapat memutus rantai penularan virus corona ini. Sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa sebelum terjadinya pandemi corona ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan menyampaikan perkembangan tentang COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Pertama yaitu ODP, jumlah total ODP sampai hari ini tercatat sebanyak 7.542 orang dan telah selesai dilaksanakan pemantauan sebanyak 5.760 orang. Kemudian masih dalam proses pemantauan sebanyak 1.782 orang. Kemudian yang kedua yaitu PDP atau yang lebih dikenal dengan pasien dalam pengawasan. Total secara keseluruhan sampai hari ini sebanyak 797 orang dan telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 313 orang. Kemudian masih dalam proses sebanyak 484 orang. Kemudian yang ketiga, penambahan kasus baru di Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini sebanyak 52 orang dengan penyebaran kasus yaitu di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 12 orang, Kota Palembang sebanyak 39 orang, dan Kabupaten Banyuasin sebanyak 1 orang. Sehingga dengan penambahan kasus baru sebanyak 52 orang, Sumatera Selatan, total kasus positif di Sumatera Selatan sebanyak 1.448 orang. Kemudian dari kasus tersebut pada hari ini kita mendapatkan penambahan sembuh sebanyak 15 orang. Yang berasal dari Kabupaten Ogan Ilir 3 orang, Palembang 6 orang, Kabupaten Musi Banyuasin 4 orang, dan Kabupaten Banyuasin sebanyak 2 orang. Sehingga dengan penambahan sembuh 15 orang, total sembuh untuk Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 651 orang. Kemudian penambahan kasus yang meninggal pada hari ini tercatat sebanyak 2 orang, yaitu berasal dari Palembang. Sehingga total yang meninggal secara keseluruhan untuk Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 57 orang. Dengan demikian sembuh ditambah yang meninggal sehingga untuk kasus yang telah selesai sebanyak 708 orang. Dan kasus yang masih aktif atau kasus yang masih dalam proses penyembuhan, proses perawatan sebanyak 740 orang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon kedisiplinan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Naura ini sampai sekarang ya tidak diketahui sumbernya ya. Jadi keluarganya itu kemarin dilakukan swab negatif, tinggal ibunya ya. Ibunya itu karena menemani Naura selama di rumah sakit, jadi telah dilakukan swab yang terakhir ya untuk Naura. Mudah-mudahan juga hasilnya Naura negatif dan ibunya negatif sehingga bisa pulang dalam keadaan sehat. Iya,
Jadi penerapan new normal ini saat ini secara secara resmi belum dilaksanakan. Kita masih melakukan evaluasi terhadap perkembangan COVID ini. Sebagaimana COVID ini memang akhir-akhir ini cenderung menurun, namun penurunan tersebut masih tinggi penurunannya. Artinya belum sepenuhnya terkendali. Dan untuk kehidupan new normal ini, mungkin saat ini kita beradaptasi untuk melaksanakan kehidupan new normal. Jadi kehidupan new normal ini beraktivitas sebagaimana biasa, tapi dengan kebiasaan baru, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Itu saja. Jadi kehidupan beraktivitas sebagaimana biasa, tapi dengan kebiasaan baru yang kita pakai, yaitu protokol kesehatan tadi. Nah, swab kedua ini tidak bisa diperkirakan berapa lama ya. Paling cepat kita 3-4 hari. Terkadang 1 minggu ya. Rata-rata 1 minggu. Sampel ini per hari yang masuk antara 600 sampai 800 bisa kalau dihitung ke Sumsel ya. Mungkin untuk ke BBLK sekitar 500-an lah. Tapi kalau untuk total Sumsel bisa 600 sampai 800 karena ada lab juga, yaitu Rumah Sakit Muhammad Hussein, kemudian Siti Fatimah, Rumah Sakit Rabain, Muarrinim, kemudian Rumah Sakit Siti Aisyah, Lubuk Linggau. Oren. Ya. Jadi kalau merah itu sebenarnya pembagian zona yang berdasarkan BNPB itu cenderung tidak terkendali ya. Kalau oren artinya penularan itu masih ada di tingkat keluarga, tapi penyakit ini ya relatif terkendali itu oren. Ya, kalau itu kami sepakat untuk perubahan zona ini. Mungkin besok juga kita akan menerapkan pembagian zona ini berdasarkan banyaknya kasus aktif. Banyaknya kasus aktif sebagaimana pewarnaan pada tampilan peta, pada display peta yang dibuat oleh BNPB. Ya, masih di atas 1,06 ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.